yang sesungguhnya saya menyesali apa yang sudah terjadi, bahwa CPNS 3.000 ini adalah kebohongan menyangkut kerugian daripada para pencaker yang lewat CPNS 3.000 yang hoax ini akan saya kembalikan. Journal News, berita teraktual, kreatif, dan inovatif. Iya, jadi yang sebenarnya saya baru diangkat menjadi Ketua Aliansi Honorer AHN di 2024 kemarin. Nah, tetapi saya ini bukan dinyatakan bukan asli orang Keron. Jadi yang dinamakan afirmasi Otsus Bapak Wilhelm Sioku sering mengancam kami. Kalau kami kan bukan anak asli Keron, kalau kami tidak ikut mereka afirmasi Otsus, maka kami segera keluar dari sini. Jadi itu yang membuat ya saya sendiri seorang ibu perempuan, saya ikut saja mereka. Intinya saya mau buat semua teman-teman saya dan saya yang sudah bekerja lama, honorer lama di Keron ini bisa diangkat lewat kami punya pengurusan AHN. Tetapi di dalamnya juga ada afirmasi Otsus. Seperti itu. Jadi yang merugikan kami selama ini adalah mereka yang menyebut mereka afirmasi Otsus. Di sini saya posisi sebagai Ketua AHN Kabupaten Keron baru 2024 dan itu pun saya belum kerja. Terus maksudnya ada tadi Ibu sebut juga ada yang sudah terlanjur menyetor atau mendaftar ya. Itu? Nah, yang kami, kalau kami yang honorer, kami diberikan link untuk mendaftar di P3K. Jadi kami sudah mendaftar kemarin, semua sudah. Yang kami tidak tahu sama sekali mereka yang ada di dalam data afirmasi Otsus, karena mereka itu bukan honorer dan mereka semua ada masuk ke data afirmasi Otsus. Jadi mereka itu yang banyak kerugian, biaya besar-besaran kepada afirmasi Otsus. Jadi yang dibilang Otsus ini mereka adalah orang asli, dia yang Sioku. Kemudian mereka membayar itu ke mana? Ke rekening atau pribadi atau ke rekening siapa? Atau mungkin Ibu yang mengkoordinasi atau menerima uang itu atau seperti apa? Kalau untuk saya, kami langsung saja ke Pak Yoko. Oh Pak ya. Jadi itu iya. Cuma jadi panitia iya. AHN tadi ketua. Iya, cuma ketua saja dan saya tidak punya hak untuk meminta orang punya uang. Tetapi karena di sana, di desa kalau kamu tidak stop maka kamu data dihilangkan. Jadi itu yang membuat banyak orang tertipu. Oke. Artinya Ibu sudah terlanjur masuk di kasus ini. Iya. Bagaimana perasaannya Ibu? Sampai sempat dipermasalahkan oleh mereka yang merasa dirugikan? Sebenarnya saya sangat malu sekali karena merugikan nama lembaga juga, terus kepada Bapak Bupati juga, karena saya sendiri honorer juga. Sampai saat ini saya baru dirumahkan kemarin seperti begitu. Jadi saya juga sangat minta maaf dan saya malu sekali untuk kali ini kepada banyak orang. Saya sudah terlanjur dimasukkan dalam mereka punya kelompok itu sehingga seperti ini. Saya minta maaf juga. Kemudian Ibu mungkin dengan kejadian ini yang kedepannya Ibu berharap apa yang bisa Ibu? Saya berharap kedepannya jangan ada yang mengada-ngada. Mau kode di lembaga manapun, status harus jelas dan apa yang dikerjakan itu harus jelas. Karena kita ini harus ikut aturan yang pemerintah pusat turunkan sampai ke daerah. Jadi seperti begitu. Sebenarnya yang kami sedang memperjuangkan nasib kami. Tetapi ada yang dari luar yang mengatasnamakan mereka orang adat. Ya begitu, kami bukan orang Keron, jadi kami tetap ada di bawah mereka saja. Seperti intinya kami mau menyelamatkan diri karena kami juga sudah bekerja untuk bangsa ini, negara ini. Jadi kami memperjuangkan nasib kami saja. Kedepannya saya tidak akan bekerja seperti ini, saya tidak mau lagi. Dari Ibu sebagai ketua aliansi, ya. Apakah sudah menghitung berapa besar nilainya akan dikembalikan atau seperti apa? Saya tidak bisa menentukan ini karena di dalamnya ini bukan saya sendiri, banyak korlapnya. Mereka punya korlap banyak sekali. Kalau saya aliansi saya sendiri aja. Gitu. Tapi Ibu secara pribadi tidak menerima uang dari mereka sama sekali? Saya tidak menerima uang. Kami semua menuju ke aliansi afirmasi Otsus. Dan itu saya sudah koordinasi dengan keluarga segera kembalikan kerugian orang. Karena ini yang
kamu urusnya sebenarnya tidak benar, bikin kami itu malu. Berarti 3.000 itu tidak benar ya, itu hoax ya? 3.000 tidak benar. Ya, apakah Ibu tahu besaran nilai uang yang diminta ke masing-masing korban? Nah, Rata-rata yang Rata-ratanya. diminta paling kecil 500.000, di atas 2 juta. Saya sebagai Dewan Adat dan saya tidak punya peran apa-apa, tapi saya macam merasa peduli begitu karena supaya daripada anak-anak ganja, anak-anak mabuk, mereka selalu palang-palang mobil, lebih kita kasih. Bapak Selesai. sempat ditunjuk jadi korlap. Ya, saya tidak pernah ditunjuk jadi korlap. Saya Dewan Adat. Tapi Bapak sekarang sudah menyadari bahwa afirmasi 3.000 ini hoax. Kalau Tidak menurut benar. saya, apa yang saya alami, dan saya boleh katakan barang itu saya juga tertipu dengan afirmasi 3.000. Bapak sempat ini ada orang yang menitipkan uang atau Bapak ambil uang dari Kalau- untuk diteruskan begitu ke panitia atau seperti apa? Kalau saya mau ambil uang dari orang, saya Tidak. tidak. Masyarakat biar bawa datang uang, saya hanya bilang kamu sini bawa dulu, serahkan. Yang penting saya sudah lihat. Ketika ada masalah, saya akan bicara. Yang Bapak ketahui uang itu dibawa turun ke siapa yang Uang itu menerima? bawa turun itu kepada Welmus Yoko di Herman Yoko ke rumah. Oh, siap. Kalau ibu yang tadi ya tidak bisa ini, tapi dia itu adalah ketua Ahan. aliansi. Ya. Jadi ibu juga macam Welmus tidak menghargai dia. Jadi semua uang yang diambil itu Sama Welmus Yoko. Tapi Bapak waktu terikut namanya di kasus ini formasi 3.000 itu Bapak siapa yang ajak, terus kemudian Bapak disebut atau dijanjikan apa untuk Yang datang ke rumah saya itu si Welmus Yoko dengan siapa ini? Germanus Wawan. oh ya, baru waktu itu mereka datang Mereka sampaikan bahwa Bapak ini berita yang baik supaya anak-anak yang minum mabuk apa segala macam ini supaya kami selamatkan. Dari dong cerita sampai selesai baru dong bilang Bapak ada kunjungan yang datang dari Jakarta waktu itu Pak Ganjar Pranowo. Dari Pak Ganjar datang, saya sempat di Polsek. Saya bilang Pak, saya bukan apa tapi saya mau dengar, saya harus dengar. Karena saya begitu orang datang menyampaikan itu, saya buta. Tapi saya coba ikuti dulu. Sampai di sana, terus saya tekan sama si Herman dan depan anak. Saya bilang begini, barang ini kalau memang benar, atur baik. Karena kami di Kabupaten Kelong banyak, bukan hanya orang Kelong saja. Ada orang Papua, ada Nusa Bangsa yang ada. Supaya itu terus kapan Bapak mulai mengetahui atau sudah tahu bahwa ini ternyata barang ini tidak benar? jadi barang itu sempat Pak Ganjar Pranowo di Hotel Aston Metro, dia menyampaikan bahwa barang ini kami siap menyelamatkan manusia-manusia Kelong yang ada. Begitu. Jadi saya sini dengar. Sempat saya pulang sampai di rumah, anak-anak datang, saya bilang, sambil jalan, kamu punya catatan uang yang kamu kasih, keluar kamu harus catat. Karena situasi ini dia tetap dia macam berubah. Jadi sering sama masyarakat saya sudah sampaikan. Saya bilang, catat baik, ketika ada ini, kamu punya hak. Kalau Ya. Bapak punya apa keluarga misalnya keponakan, cucu atau apa, ada yang juga termasuk korban hanya di menyetor atau di Mereka juga korban. korban juga.
Bapak sudah menyampaikan apa ke mereka, mungkin minta Saya maaf bilang, atau apa? saya bilang orang begini, yang 100 anak sempat saya punya keterangan di polisi. 100 anak, uang 10 juta, saya pulihkan tenaga baik, saya akan kumpul-kumpul semua dan saya panggilkan semua. Saya kembali ke kampung. Uang 10 juta. Itu begitu. Jadi Mas Sarah menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Kerom dan seluruh masyarakat Pemda Kabupaten Kerom. Yang sesungguhnya saya menyesali apa yang sudah terjadi, bahwa CPNS 3000 ini adalah kebohongan dan menyangkut kerugian daripada para pencaker yang lewat CPNS 3000 yang hoax ini akan saya kembalikan kepada mereka yang sudah memberikan uang kepada kami.